jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali kita di dalam Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya, Frida. Tema kita pada hari ini ialah Laut Mati. Kenapa Laut Mati? Kita akan melihat selanjutnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, anak kecil seringkali identik dengan banyak bertanya. Tidak jarang pertanyaan mereka seringkali membuat orang dewasa bingung untuk memberikan jawabannya atau menyampaikan jawabannya. Cerita tentang anak yang penasaran dengan berbagai hal dan banyak pertanyaan juga dapat kita lihat dalam ilustrasi yang akan saya ceritakan sebentar. Ada sebuah ilustrasi tentang seorang anak yang penasaran tentang suatu tempat. Rasa penasaran tersebut dia sampaikan kepada sang ayah dengan berbagai macam pertanyaan, dan ayahnya memberikan jawabannya dengan sabar dan jelas kepada anak. Anak kecil tersebut bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa ada suatu tempat yang disebut dengan Laut Mati?" Ayahnya menjawab, "Karena di tempat tersebut tidak ada kehidupan." "Kenapa tidak ada kehidupan?" tanya anak itu lagi. Tidak ada kehidupan dikarenakan kadar garam di tempat tersebut sangat tinggi. Dan bahkan rasa garam di sana sudah bukan asin lagi, tetapi sudah menjadi pahit. "Kenapa kadar garamnya bisa tinggi, Ayah?" tanyanya lagi. Ayahnya menjelaskan, karena tempat tersebut menampung banyak sekali aliran air dari berbagai sungai. Lalu proses menguap di Laut Mati terjadi sangat cepat sehingga meninggalkan banyak garam dan akhirnya mengendap di bawahnya. Kemudian Laut Mati terkurung oleh daratan luas dan tidak mengalirkan airnya yang diterima sepanjang tahun. Sepanjang tahun Laut Mati hanya menerima aliran air sungai dan tidak mengalirkan airnya ke lautan lepas. Ilustrasi yang menarik dari sebuah tempat bernama Laut Mati dari percakapan seorang anak dan ayahnya. Laut Mati pada akhirnya menjadi tempat yang mematikan karena tidak ada kehidupan yang sanggup tinggal di dalamnya. Hal ini dikarenakan Laut Mati tidak bisa mengalirkan sesuatu yang dia terima sepanjang tahun. Gambaran Laut Mati sebetulnya sama seperti kehidupan kita saat ini. Menjadi seseorang yang selalu menerima bukanlah hal yang baik. Sepanjang hari Tuhan selalu memberikan berkat kepada umat-Nya, apapun yang terjadi dan apapun bentuknya. Berkat Tuhan yang kita rasakan pun perlu kita bagikan kepada sesama, dan kita pun menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan membuat kehidupan terus berjalan di sekitar kita. Rasul Paulus di dalam pidatonya terhadap jemaat di Efesus saat perpisahan memberikan banyak sekali nasihat. Salah satu nasihat yang dia berikan ialah terdapat pada ayatnya yang ke-35. Dan kita mau melihat di bagian akhir ya, menjadi fokus di bagian akhirnya. Di dalam ayat yang ke-35 dikatakan, "Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Lebih berbahagia memberi daripada menerima merupakan salah satu nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus. Hal ini mau mengingatkan kepada kita juga bahwa memberi tidak mengurangi sukacita kita, maupun membuat kita berkurang dari segi apapun. Akan tetapi dengan memberi, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Melalui ilustrasi dan pidato yang diberikan Paulus, kita bersama-sama belajar bahwa memberi adalah salah satu hal yang penting di dalam kehidupan. Bukan hanya bagi sesama kita yang mendapatkan manfaatnya, tetapi kita sendiri juga mendapatkan manfaat yang sangat berarti bagi perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita berbagi agar kehidupan tetap terus berjalan.
Selamat berbagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.